Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan illa liya'budun. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia rahmat hidayahnya hingga sore ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa yang mudah-mudahan sampai akhir puasa kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan dengan baik, lancar, tanpa kendala sedikit pun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengentaskan kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu dengan dinul Islam. Anak-anakku semua yang berbahagia, dalam kesempatan sore hari ini izinkan saya menyampaikan kajian menjelang buka puasa dengan mengambil judul Membangun Generasi Muda Berakhlakul Karimah. Generasi muda adalah generasi masa depan. Alangkah indahnya ketika penerus masa depan negeri ini memiliki akhlak karimah yang terpuji sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua patut prihatin dengan keadaan pemuda sekarang yang bergaul tanpa ada batasan norma-norma agama. Kondisi ini menjadikan kaum muda semakin jauh dari agama dan etika yang ada. Tidak sedikit pemuda yang jauh daripada agama. Bisa kita lihat seperti anak muda minum-minuman untuk mabuk-mabukan, yang mana biasanya dengan mabuk-mabukan akan dilanjutkan dengan perbuatan yang dimurkai lainnya. Perlu diingat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela. Maka generasi muda hendaknya menjauhi dari minum-minuman yang memabukkan. Khamr ini adalah gambaran umum untuk semua sesuatu minuman atau makanan yang memabukkan. Kenapa? Karena khamr akan menjauhkan dari perbuatan yang baik yang terpuji. Saraf-saraf otak yang menyaring perbuatan-perbuatan mana yang baik dan buruk, sehingga saringan saraf-saraf otak itu akan terputus karena khamr tadi, sehingga terkadang pengguna tidak sadar apa yang dilakukan itu dilarang dalam agama. Pada zaman ini minum-minuman khamr dikemas dengan bentuk yang berbeda dari zaman dahulu. Bisa dikemas dengan minum-minuman keras seperti narkoba, sabu, dengan disuntik, bahkan dimasukkan dalam makanan atau kemasan permen
bahkan rokok, di mana rokok yang katanya itu herbal, tapi sebenarnya itu adalah kandungan masukan di dalamnya juga dicampuri dengan zat-zat adiktif yang memabukkan. Sungguh ini diharamkan oleh agama Islam. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum-minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Maka dari itu, pemuda sebagai estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, mari kita senantiasa berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan agama. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang berakhlak karimah. Artinya, akhlak yang buruk pada generasi muda semakin jauh dari tuntunan agama. Karena banyak sekali pemuda yang tidak berakhlak karimah, padahal itu adalah penerus masa depan yang diharapkan di masa yang akan datang, termasuk oleh kedua orang tuanya. Peran orang tua untuk mendidik anaknya dengan ilmu agama sangatlah dibutuhkan, supaya generasi pemuda jauh dari perbuatan yang keji, dimurkai oleh Allah, serta terus mengontrol pergaulan anaknya agar tidak salah jalan. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal hendaknya mengarah pada akhlak yang karimah sesuai dengan tuntunan agama Islam, sehingga seluruh mengarah kepada pendidikan yang akhlak mulia. Begitu indahnya negeri ini jika generasi muda yang berakhlak karimah ini menjadi pemandangan-pemandangan dalam lingkungan di sekitar kita, sehingga akan menjadi lingkungan yang aman, yang tentram, yang sentosa, terjaga, dan seterusnya. Tidak terlihat pemuda yang mabuk-mabukan lagi sambil berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain atau dirinya sendiri, seperti yang terjadi di kebanyakan lingkungan kita saat ini. Semoga kita tidak termasuk orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dengan tingkah laku seperti ini. Mari kita bersama-sama memohon ampunan atas perbuatan dosa yang kita lakukan bersama-sama dan membangun dengan memperbaiki perilaku yang berakhlakul karimah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya berpesan, tetaplah di rumah meski dalam keadaan puasa, jaga kesehatan, teruslah berdoa, dan jangan lupa ibadah sholat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.